Shalom Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini sungguh senang dan kita bersyukur karena kita boleh berjumpa kembali pada saat ini. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita syukuri, kita nikmati karena itu adalah pemberian Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya yang masih boleh berkenan hidup di muka bumi ini. Untuk itu, selagi kita masih hidup, mari kita senangkan hati Tuhan, kita muliakan namanya, kita puji namanya, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena kita masih ada di waktu sampai di detik ini, kita masih bernafas Bapak Ibu. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan membaca satu firman Tuhan yang terdapat di dalam kitabnya Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Yohanes Pembaptis, firman Tuhan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak jemaat Tuhan, umat Tuhan yang minta ingin dibaptis kembali Bapak Ibu. Saya katakan baptisan itu hanyalah sebagai tanda milik kita kepunyaan Tuhan. Ya, baptisan air adalah sebagai tanda bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan, milik pusakanya Tuhan. Tetapi yang paling penting, saya mau mengajarkan kepada kita, sehabis kita baptisan air, kita dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api Tuhan. Itu yang saya baru dapatkan tadi siang, disingkapkan oleh Roh Kudus, Roh kebenaran kepada saya, bahwa anakku, katakanlah kepada umatku, habis mereka membaptiskan diri di dalam air, mereka harus menuju satu langkah lagi ke depan, yaitu baptisan Roh Kudus dan baptisan api, penyucian pemurnian api Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapapun kalinya kita dibaptis ulang dengan air, jikalau kita tidak ambil sikap pertobatan, ya, sebelum kita membaptis diri kita, ya, baptisan dewasa selam itu, kita harus betul-betul menyadari bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, dan kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh lagi melakukan dosa. Sebelum benar-benar kita menyadarinya, jangan kita sembarang baptis. Ya. Karena tanda baptisan dewasa selam kita mengikuti cara Tuhan. Ya. Dibaptis selam, dibaptis di dalam air, sehingga pada waktu itu Yesus membaptis dirinya di danau oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Dan apa? Roh Kudus ada di atas Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan dia adalah anak Bapa yang sangat berkenan di hadapan Allah. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mencontohi Tuhan Yesus dibaptis pada waktu dewasa, sudah mengenal dosa, sudah mengenal yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, dan kita mengambil sikap hati, kita tidak ingin berbuat dosa lagi. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Ya,
Artinya apa? Kita memberikan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jikalau hati kita telah mengambil keputusan seperti itu, maka kita baptislah diri kita dan kita meninggalkan dosa-dosa kita, kehidupan yang lama kita, dan kita hidup yang baru di dalam kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jadi baptisan itu kita meninggalkan dosa-dosa kita yang lama yang telah kita perbuat, sehingga kita mengambil sikap hati, sikap untuk bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kita baptis, ya, meninggalkan dosa-dosa kita yang lama, kita kembali, kita sudah hidup menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Nah, itu baru tahap pertama. Tahap kedua adalah kita kejar adalah baptisan Roh Kudus daripada Tuhan. Ya. Orang-orang umat Tuhan, jikalau belum dibaptis oleh Roh Kudus, mustahil dia akan melihat kerajaan sorga, Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang telah dibaptis oleh Roh Kudus, Roh kebenaran ilahilah yang akan melihat kerajaan sorga. Itulah yang disingkapkan dan dibukakan bagi saya pada siang hari tadi. Barusan dibukakan Bapak Ibu. Nah, jadi orang-orang manusia, anak-anak Tuhan, tidak terkecuali siapapun dia harus mengejar akan baptisan daripada Roh Kudus ini, Bapak Ibu. Sangat penting. Ya. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan masih di tahap pertama, baptisan air, itu hanya sebagai tanda kita milik pusakanya Tuhan secara duniawi, secara dunia nyata yang orang bisa lihat. Tetapi kejarlah baptisan Roh Kudus, Roh kebenaran itu dari Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Jadi anak-anak Tuhan haruslah kejar baptisan Roh Kudus ini, sangat penting. Jadi seperti Tuhan berkata kepada Nikodemus, "Jikalau engkau ingin melihat kerajaanku, maka engkau harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, Roh kebenaran Tuhan itu sendiri." Nikodemus berkata, "Masakan aku sudah tua begini mau dilahirkan kembali oleh ibuku? Bagaimana aku bisa masuk ke dalam rahimnya? Sedangkan aku sudah besar, ya, sudah tua lagi." Dia adalah ahli kitab, Bapak Ibu, guru agama pada waktu itu. Tetapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu tentang Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Ilahi ini dia tidak tahu. Hanya dia ahli kitab, hanya dia mempelajari kitab suci itu, kitab kebenaran itu, tembusnya di logika, Bapak Ibu. Dan Tuhan membuka selubung-selubung di matanya itu sehingga dia boleh mengetahui ada lagi baptisan Roh Kudus, Roh kebenaran. Ya, jikalau engkau ingin melihat kerajaan surga, maka engkau harus dibaptis kembali oleh Roh Kudus. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa melihat kerajaan surganya Tuhan jikalau dia tidak dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, bukan oleh darah dan daging, bukan oleh hawa nafsu, tetapi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenarannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahap demi tahap kita harus lalui dalam baptisan ini, Bapak Ibu. Ya, saya disingkapkan 3 tahap ya di dalam baptisan ini. Ya, baptisan air, baptisan Roh kebenaran, Roh Kudus, dan baptisan apinya Tuhan. Dengan api Tuhan kita dibakar kedagingan kita. Ya, segala hawa nafsu kejahatan kedagingan kita tinggalkan sehingga kita menjadi manusia yang baru. Karena apa? Karena manusia yang lama kita itu adalah manusia yang jahat di mata Tuhan. Semua kita memiliki manusia lama kita. Ya, tetapi jikalau kita telah mengenal Tuhan pribadi, Bapa Yesua HaMashiach Elohim, dan kita telah bertemu dengan kuasa ilahi, alam supranatural spiritual itu, maka kita akan mencari perkenanannya Bapa. Untuk itu ada syaratnya, bukan? Nah, kita harus meninggalkan, mematikan kedagingan kita yang jahat di mata Tuhan. Karena kedagingan kita, hawa nafsu keserakahan kita sangat bertentangan dengan hukum-hukum ilahi. Hukum-hukumnya Tuhan, Bapak Ibu, jadi sangat bertentangan. Kita harus mematikan, meninggalkan kedagingan kita yang jahat ini di hadapan Tuhan. Untuk itu kejarlah baptisan Roh Kudus, Roh kebenaran.
Dan baptisan api. Baptisan api dari Tuhan itu hati. Hati kita Bapak Ibu, hati kita. Hati kita yang berbicara. Jangan desakan orang lain, jangan ajakan orang lain, jangan. Tetapi dari hati kita. Manakala Roh Kudus itu telah berkata, ayo anakku, engkau harus membaptis dirimu supaya aku akan memakai engkau secara luar biasa lagi. Tinggalkan kehidupan yang lama, dosa-dosamu, engkau menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama engkau harus tanggalkannya. Jubah kotormu engkau harus buang dan engkau harus ganti dengan jubah yang bersih. Tanggalkanlah semuanya itu, keduniawian, ya, harta benda semuanya, hal-hal yang menyenangkan dunia kedagingan ini, kita tinggalkan, kita fokus mengikuti Tuhan. Karena apa? Waktu tinggal sedikit. Inilah detik-detik terakhir bagi kita Bapak Ibu. Jadi ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan api. Jadi baptisan Roh Kudus api ini Bapak Ibu menuju jalan salib, penderitaan. Dan banyak anak-anak Tuhan tidak siap untuk mengikutinya, untuk melaluinya. Proses Tuhan ini sangat sakit Bapak Ibu. Bagi ego kita, bagi diri kita sangat tidak nyaman, kita akan merasakan hal-hal yang sungguh tidak menyenangkan bagi hati kita, bagi ego kita, bagi kedagingan kita Bapak Ibu, sungguh tidak menyenangkan. Dan saya sudah melewati proses itu Bapak Ibu, proses penderitaan mengikuti jalan Tuhan. Jalan ilahi itu tidak gampang Bapak Ibu. Tidak banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau mengikuti proses Tuhan itu Bapak Ibu. Seringkali kita anak-anak Tuhan melarikan diri. Sebelum diproses sudah lari semua Bapak Ibu. Jatuh dalam berbagai hal duniawi, cobaan duniawi ini yang sangat menggoda hati kita, yang sangat menggiurkan hati kita Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, saya disingkapkan tadi siang bahwa ada 3 baptisan ini yang engkau harus kejar sebagai milik pusakanya Tuhan, anak-anak Tuhan. Baptisan air, Roh Kudus dan apinya Tuhan, penyucian api Tuhan. Ini Bapak Ibu, baptisan air ini belum kita menderita, kita hanya ditandai bahwa kita anak Tuhan. Kita masuk di dalam baptisan Roh Kudus, kita mulai merasakan bahwa proses-proses Tuhan itu sangat menyakiti kedagingan kita karena bertentangan Bapak Ibu, bertentangan antara kehendak ilahi dan kehendak diri kita sendiri, sangat bertentangan Bapak Ibu. Nah, jadi disinilah kita mulai merasakan kesakitan-kesakitan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita mulai merasakan semuanya. Sungguh tidak menyenangkan ya bagi kedagingan kita. Dan kita harus membayar harga untuk semuanya itu Bapak Ibu. Jadi jikalau kita dibenarkan, kita dikuduskan oleh Tuhan, iman kita ingin dimurnikan oleh Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim itu, kita harus membayar harga atas kedagingan kita ini, ego kita ini Bapak Ibu. Itu yang sungguh seringkali anak-anak Tuhan ini tidak mampu dan tidak mau untuk membayar harga untuk hal itu. Banyak yang saya temui Bapak Ibu, mereka ingin memiliki karunia seperti yang saya miliki. Tetapi apabila mereka bertanya, bagaimana Ibu pendeta untuk mendapatkan karunia tersebut? Saya katakan harus mengikuti proses Tuhan yang sungguh menyakitkan hati kita. Sungguh menyakitkan ego kita. Karena apa? Karena tidak gampang Bapak Ibu, mati hidup kita diproses. Ya, kita mau menyangkal nama Tuhan atau kita mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak terikat dengan dunia ini, dengan mamon. Tidak terikat dengan keangkuhan diri, kebanggaan diri. Baik itu harta, jasmani, rohani. Tidak terikat Bapak Ibu. Kita harus melepaskan diri dari semuanya itu. Untuk itu, hati-hati kita di sekeliling kita akan dapat mulut-mulut penghina, penfitnah, mencemooh kita siang malam. Kita akan dapati karena setan pakai mulut-mulut mereka yang indah-indah itu untuk mengecoh kita, mengocok kita sebagai mempelainya Tuhan. Kalau kita ingin diproses oleh Tuhan, banyak sekali yang kita tidak duga, yang kita tidak sangka-sangka itu akan terjadi di sekeliling kita Bapak Ibu. Setan tidak pakai orang-orang yang jauh di ujung kota sana, ujung pulau, ujung benua, tidak. Tetapi setan memakai orang-orang di sekeliling kita. Ya, baik itu pasangan hidup kita, teman-teman kita di sekeliling kita,
Jangan kita heran ya apabila mulut mereka akan menghina-hina kita, menfitnah kita, ya bahkan mencemooh kita siang malam. Ya tidak ada henti-hentinya karena setan pakai tanpa mereka sadari. Nah, makanya seringkali saya kalau sudah mulut mereka keterlaluan itu saya akan menegur mereka ya dengan keras. Atau melalui pasangan hidup mereka atau melalui temannya atau apa saya harus katakan. Ya jangan sampai mulut mereka yang terbawa terus setan pakai terus Bapak Ibu. Jangan sampai. Karena apa? Kalau setan pakai terus mereka tidak lagi memuliakan Tuhan di dalam rohnya. Hanya apa? Menjadi manusia lumpur dan tidak mampu untuk berproses menjadi manusia bintang di matanya Tuhan. Nah, saya harus tegur dosa-dosa yang dilakukan di sekeliling saya atau tanpa sadari. Saya harus menegur mereka dengan kasih. Saya tidak pernah menegur mereka dengan arogan Bapak Ibu. Tidak pernah, walaupun mereka sangat arogan dengan saya. Ya, tanpa memperdulikan perasaan saya. Ya, itulah setan. Tetapi saya menegur mereka supaya mereka sadar dan berbalik kepada jalannya Tuhan. Karena dalam pemikiran saya, siapa saya? Biarlah Tuhan yang jadi hakim atas saya dan dia. Atas orang-orang yang telah menghakimi saya, menfitnah saya, menghina-hina saya. Biarlah Tuhan yang memukul, yang mencambuk mereka supaya mereka bertobat. Ya, karena sakit kalau pukulan dari Tuhan itu sakit Bapak Ibu. Untuk menegur manusia itu. Dan itu yang saya sangat senang supaya apa? Manusia itu bertobat. Ya. Kalau terlanjur menghina-hina saya, pasti hinaan itu akan berbalik kepada dirinya dan dia akan rasakan. Ya. Seperti itu. Dan seringkali banyak contoh kejadian-kejadian yang di luar logika saya terjadi di depan mata saya. Manakala Tuhan menegur orang-orang ini, sangat sakit mereka alami Bapak Ibu. Sudah terbukti ya dan amin. Supaya apa? Mereka bertobat. Jangan sampai mulut mereka dipakai setan terus. Sehingga kegemarannya menghina, ya, menfitnah, mencemooh. Ya, itu setan Bapak Ibu, alat-alatnya setan. Setan pakai mereka tanpa mereka menyadarinya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Bapa Yesus Masih Elohim, mari kita kejar baptisan Roh Kudus, Roh kebenaran ini. Walaupun sakit kita rasakan, tidak enak bagi ego kita, bagi tubuh jasmani kita, bagi kedagingan kita, tetapi yakinlah itu akan berbuah manis di dalam kehidupan keilahian kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan membawa masuk anak-anaknya yang belum dilahirkan oleh roh ini Bapak Ibu. Dia tidak akan membawa masuk dalam kerajaan surganya. Hanya anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan oleh Roh Kudus itu yang akan melihat kerajaan surganya yang kudus. Ya, anak-anak Tuhan yang dilahirkan oleh darah dan daging, hawa nafsu yang jahat, hanya baptisan, cukup dibaptisan air, mereka tidak akan melihat Bapak Ibu kerajaan surganya yang kudus. Tetapi mereka harus bayar semuanya itu. Dengan melalui proses penderitaan, makanya saya katakan bahwa inilah penyaringan Tuhan, pemurnian iman anak-anak Tuhan. Jadi, jikalau anak-anak Tuhan yang belum dilahirkan oleh baptisan Roh Kudus, roh kebenaran ini akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Mereka akan masuk di kerajaannya 66 ini, sistem. Dan mereka akan disiksa, disiksa dengan sangat ngerinya. Itulah artinya pemurnian iman Bapak Ibu. Siapa yang menyangkal Tuhan binasa. Siapa yang mau bertobat tidak menyangkal Tuhan sampai pada akhirnya dia akan selamat melihat kerajaan surga. Itulah pemurnian anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Ya, tidak didapat di sini di kehidupan kita ini, akan didapat di kehidupan masa depan. Ya, di kerajaannya 66 itu akan disiksa Bapak Ibu. Ya, dan di situ mereka harus bertobat. Harus bertobat Bapak Ibu. Jangan menghujat dan jangan pernah menyangkal nama Tuhan. Ya, kalau mereka masuk di dalam kerajaan sistem 66 ini Bapak Ibu. Ya, itulah yang disingkapkan kepada saya. Dan kita ada pujian yang berkata, ujilah aku Tuhan. Ya, selidikilah hatiku Tuhan dan batinku. Ujilah aku. Ya. Kata Roh Kudus kepada saya, sudahkah mereka itu menyanyikan pujian itu dengan iman mereka?
Ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku. Sudahkah mereka sungguh-sungguh di dalam pujian itu mengimani pujian itu? Atau hanya sekedar keluar dari mulut-mulut yang indah itu di dalam mengkumandangkan, menyanyikan pujian itu kepada dunia ini? Ya, jikalau mereka menyanyikan pujian itu dengan iman mereka, ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku. Ujilah aku Tuhan. Sudahkah kita siap diuji oleh Tuhan? Sudahkah? Banyak sekali hal-hal yang sangat membuat lucu bagi saya melihat anak-anak Tuhan. Manakala menyanyikan lagu itu, sungguh-sungguhkah kita menyanyikan lagu itu dengan iman kita? Sungguh-sungguhkah kita menyanyikan itu? Kalau kita berkata, ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku, sudah siapkah kita diuji oleh Tuhan dengan api Roh Kudus, roh kebenaran itu, dan dengan api kemuliaan Tuhan? Sangat panas Bapak Ibu dan sangat menderita. Itulah salib. Salib yang harus kita pikul, penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Jadi baptisan Roh Kudus, api penyucian Tuhan itu sangat menderita Bapak Ibu. Nah, anak-anak Tuhan jikalau ingin merasakan kerajaan surga itu, ya, jadi kita harus siap membayar harga, menderita Bapak Ibu. Tidak ada orang yang masuk surga dengan jalannya yang nikmat, enak-enak saja di dunia ini dia hidup. Tidak ada Bapak Ibu. Harus semuanya menderita karena Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang mengasihi, Allah yang senantiasa memberkati, sekaligus Allah yang adil dalam penghukumannya, dalam penghakimannya. Adil Bapak Ibu. Baik orang kecil, orang besar, pembesar, raja-raja, hamba, adil. Semuanya adil Bapak Ibu. Karena apa? Dunia alam roh ini tidak pandang status, tidak pandang kaya dan si miskin. Ya, semuanya sama. Roh kita ini sangat berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Jadi kita sungguh berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Jangan kita menganggap diri kita terlalu hina dan terlalu rendah. Apabila kita melihat manusia yang satu diberkati oleh Tuhan luar biasa. Saya Tuhan, mengapa saya tidak diberkati? Jangan. Kita harus mengucap syukur dengan apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang Allah titipkan di dalam hidup kita, kita bersyukur ya kepada Tuhan. Ya, saya tidak mempunyai harta kekayaan, yang hanya saya miliki adalah 3 anak saya yang ganteng-ganteng. Itulah harta pusaka milik kepunyaan yang Tuhan titipkan kepada saya ya, dan suami saya. Ya, saya harus menjaga mereka. Ya, walaupun di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini sangat menyakitkan, sangat menderita Bapak Ibu. Itu yang saya alami. Tetapi saya harus bertahan ketika saya mengetahui kebenaran firman Tuhan itu yang menguatkan saya, menghibur saya, yang menopang saya di dalam saya menjalani hari-hari hidup saya di tengah-tengah dunia ini. Tidak gampang Bapak Ibu menjalani hari-hari hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Ada kadang-kalanya kita berada di padang gurun yang gersang, di lembah jurang yang sangat terjal, penuh dengan batu-batu yang tajam. Kita harus melewatinya dan kita harus pintar memainkan nada-nada kehidupan ini sehingga menghasilkan suatu yang indah, nada yang indah di hadapan Tuhan. Sehingga menghasilkan ucapan syukur yang tertinggi di hadapan Tuhan. Saya belum habis menyaksikan kehidupan saya secara pribadi bagi kita semua. Tetapi orang-orang yang mengenal saya dan melihat kehidupan selama saya berjalan di tengah-tengah dunia ini, mereka katakan ibu adalah seorang ibu yang kuat, yang tangguh, yang tegar di dalam menghadapi setiap persoalan dan dilema kehidupan ini. Karena apa? Saya mengandalkan Tuhan. Walaupun saya menderita, bercucuran dengan air mata, tetapi ada sukacita di dalam hati saya ketika saya memanggil-manggil nama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan di dalam hidup saya ketika saya tidak mampu untuk menghadapi lagi dunia ini. Ya, karena proses daripada Tuhan itu sungguh
menyakitkan, sungguh menyakiti hati kita, ego kita. Ya, sampai saya katakan sudah tidak ada lagi. Saya ingin mencari di mana jiwa dan roh saya, hati saya, ego saya tahambur semua Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada. Itulah yang dikatakan. Baik hidup berkelimpahan, hidup kesusahan, hidup yang sedang-sedang saja. Disyukuri saja semuanya. Karena apa? Semuanya saya sudah alami. Baik itu hidup berkelimpahan, hidup berkesusahan, hidup berkecukupan, hidup yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Nikmati saja semuanya. Rasanya pun dinikmati. Campur aduk di situ ya, seperti permen nano-nano. Ada manis, asam. Tentu kita manusia, semuanya pasti akan mengalami hal yang sama. Ketika kita masuk di dalam dimensinya Tuhan, kita akan diproses oleh Tuhan, sehingga menghasilkan karakter yang indah di hadapan Tuhan. Kita menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang indah, yang bersinar, dan siap di dalam pengangkatan raptur itu Bapak Ibu. Kita harus siap bayar harga. Ya, untuk saat ini memang kita harus siap bayar harga juga. Kita terblokir daripada dunia ini, tidak dilayani oleh dunia ini. Semuanya harus memakai tanda binatang itu Bapak Ibu, baru kita bisa dilayani oleh dunia ini. Karena dunia ini milik si binatang itu, maka dengan aturannya, dengan sistemnya harus memakai barcode binatang itu Bapak Ibu. Kalau tidak apa, kita terblokir. Siap-siap saja kita terblokir dari semuanya. Jadi kita memang secara kedagingan dunia nyata ini kita tidak enak Bapak Ibu. Karena dunia ini bukan milik kita. Kita adalah warga kerajaan ilahi. Warga kerajaan Allah Bapa Yesua HaMashiach Elohim. Ya, itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Marilah kita mengejar baptisan Roh Kudus itu, baptisan apinya Tuhan, supaya apa? Kita bisa masuk dalam kerajaan surganya yang kudus. Ya, jangan kita tinggalkan firman Tuhan ini sebagai penerang dan pelita bagi kaki kita, bagi mata kita, bagi telinga kita. Karena firman Tuhan ini adalah ya dan amin, dan akan terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tidak ada satu apapun yang telah tertulis dalam firman Tuhan ini yang tidak akan terjadi. Semuanya akan terjadi. Ya dan amin di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi yakinlah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melekat terus kepada Tuhan, si pemberi berkat itu. Jangan melekat kepada berkatnya, tetapi hati kita senantiasa melekat kepada si pemberi berkat itu. Si pemberi damai sejahtera, si pemberi cinta kasih sukacita dalam hidup kita, si pemberi rasa kedamaian dalam hati kita. Mengapa anak-anak Tuhan banyak yang hancur hidupnya? Banyak yang tidak masuk dalam dimensinya Tuhan. Karena mereka mengandalkan berkatnya Tuhan. Mereka menjadi angku dengan berkat-berkat yang mereka terima. Mereka tidak mencari si pemberi berkat itu dalam kehidupan mereka masing-masing. Tetapi mereka melekat kepada berkatnya Tuhan itu. Sehingga hatinya terikat oleh dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang akan saya katakan ya di Matius 4 ayatnya yang ke-7 ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, benyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yesua HaMashiach Elohim. Jadi di sini Bapak Ibu, iblis inilah yang punya kerajaan dunia ini. Kerajaan dunia ini sudah saya katakan dalam YouTube saya episode yang kemarin. Ya, dunia ini adalah neraka sesungguhnya. Dan di kerajaan neraka inilah yang berkuasa adalah iblis. Jadi sedangkan Tuhan Yesus saja diuji
dicoba oleh iblis, ya, dengan memakai ayat firman Tuhan. Ya, dia berkata, jika engkau, ayat 6, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, jadi iblis ini pintar memakai firman Tuhan untuk memanipulasi manusia, untuk tipu-tipu manusia. Sedangkan Tuhan saja sendiri, iblis berbicara dengan Tuhan dan dia menguji Tuhan pada waktu itu, ya Bapak Ibu. Jadi sangat sulit bagi kedagingan kita untuk kita berhadapan dengan mamon, harta kekayaan dunia ini. Nah, jadi untuk itu Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim itu berkata, jikalau engkau ingin mengikuti aku, jualah segala hartamu dan bagi-bagilah itu kepada semua orang, sehingga engkau akan tergantikan, hartamu di dunia akan tergantikan dengan harta surgawi, Bapak Ibu. Jadi jualah hartamu dan ikutilah aku. Sehingga apa? Kalau kita mempunyai harta, memiliki harta yang banyak, kita tidak fokus mengikuti Tuhan. Karena tidak ada hamba yang mengikuti dua tuan. Tidak ada. Harus dia memilih satu. Ikut Tuhan benar-benar atau ikut mamon, harta dunia benar-benar sungguh-sungguh. Tidak ada yang abu-abu, tidak ada. Kalau suam-suam kuku setengah matang, setengah hangat, tidak dingin, tidak panas, itu akan dimuntahkan Bapak Ibu. Jadi kalau Anda dimuntahkan, itu posisinya kira-kira di mana Bapak Ibu? Antara surga dan neraka pasti. Kalau dimuntahkan itu tak isinya di mana Bapak Ibu? Kalau bukan di api. Ya, tidak diterima di kerajaan surga. Jadi kita harus benar-benar memilih sekarang penentuan. Ini waktu penentuan bagi kita. Kita memilih mamon dunia ini atau mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Semuanya ada bayar harga karena Tuhan itu adil, maka semuanya akan menderita. Jadi menderita dulu baru bisa melihat kerajaan surga itu Bapak Ibu. Pikul salib, sangkal diri itu apa Bapak Ibu? Pikul salib, sangkal diri. Sedangkan Tuhan saja datang ke tengah-tengah dunia ini, dia mengosongkan dirinya. Ya, tidak senang-senang, di surga senang-senang, tapi dia mengosongkan dirinya, menderita. Pikul salib, turun ke dunia ini. Jadi dunia ini adalah ajang pertandingan. Untuk apa? Dilihat iman kita. Ya. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus bertanding dengan benar di gelanggang pertandingan iman itu. Ya, jangan salah-salah kalau kita bertanding. Keluarlah jadi pemenang yang unggul, yang excellent, yang bercahaya. Ya, jangan sembarang mempelai. Jadikanlah diri Anda sebagai bintang di tangan kanannya Tuhan. Ya, bintang di hatinya Tuhan. Sangat elok dan sangat cantik di matanya Tuhan. Ya. Berproseslah dari manusia lumpur, manusia debu, menjadi manusia bintang. Kalau Anda tidak mampu berproses, ya Anda akan menjadi santapannya si ular. Tetapi bayarlah pada waktu itu semuanya, ya, akan diminta pertanggungjawabkan daripada kita, sehingga kita harus memikul salib kita masing-masing. Tidak ada orang yang lain memikul penderitaan kita, salib kita masing-masing Bapak Ibu. Kita pikul salib kita dan kita bayar harga. Ya, jadi kita harus bertobat, kita harus sangkal diri, ya, kita harus pikul salib penderitaan supaya api penyucian Tuhan itu berproses dalam hidup kita. Intinya harus sangkal diri, bayar harga, pikul salib. Itu saja Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah menjadi murid Tuhan yang taat, yang setia kepada Tuhan, kita harus betul-betul hidup dalam firman Tuhan. Ya, jikalau kita berbuat dosa, kita cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan supaya kita tidak dihakimi oleh iblis Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa hati kita jangan terikat kepada dunia ini. Harta mamon tidak ada gunanya Bapak Ibu. Karena apa? Bencana demi bencana akan kita alami di depannya nanti. Tidak lama Bapak Ibu sudah mulai berjalan, bencana demi bencana itu kita akan alami. Jadi harta dunia ini manakala bencana Tuhan itu akan datang, ya, tidak akan berguna lagi Bapak Ibu selain kita berteriak memanggil-manggil, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, selamatkanlah saya, kasihani saya. Itu roh kita itu menjerit Bapak Ibu. Untuk menyelamatkan diri kita sendiri saja kita tidak mampu. Apalagi menyelamatkan orang lain. Apalagi menyelamatkan harta kita. Ya mungkin harta kita sudah dibawa ke laut. Ya sudah tenggelam di tanah.
kan tanah akan terbuka-buka, terbelah-belah. Kalau bencana alam yang dahsyat itu tanah akan terbelah-belah dan air laut akan naik, ya, dan gempa, badai. Ya, tetapi yang menonjol saya sudah katakan bahwa yang saya lihat itu adalah badai. Badai ini sudah diperintahkan oleh malaikat Tuhan, ya, pada beberapa hari yang lalu, bulan kemarin, ya, sudah diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu, ya, belum lama lah saya melihat itu, malaikat Tuhan itu dengan tangannya itu memerintahkan badai itu untuk pergi ke kota-kota orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, Bapak Ibu, yang tidak ada penjaga-penjaga kotanya. Nah, itulah malaikat Tuhan itu yang awalnya membuka mata air kecoklatan untuk dunia. Nah, ini yang kedua, malaikat Tuhan itu membuka badai. Badai namanya itu badai mega dahsyat. Jadi badai itu ditambah kekuatannya, Bapak Ibu, ya. Yang kita mungkin kita kenal itu namanya dengan angin puting beliung. Ya, terbang semua itu, atap-atap rumah apa semua, ya. Sampai orang-orang mungkin akan terbang kalau ada di putaran itu. Jadi berdoa, berjaga-jagalah kita senantiasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi banyak bencana yang akan kita alami, Bapak Ibu, di depan mata. Ya, banjir kecoklatan tidak ada habis-habisnya, karena itu mata air itu kecoklatan itu sudah dibuka oleh malaikat Tuhan itu, saya lihat 2 tahun lalu. Nah, sekarang malaikat Tuhan itu membuka badai, ya, memerintahkan badai itu pergi ke kota-kota dan desa-desa. Ini untuk skala dunia, Bapak Ibu, ya. Penglihatan saya ini skala dunia. Bukan Indonesia lagi, bukan. Dulu Indonesia, tetapi sekarang skala dunia. Jadi malaikat Tuhan itu sudah memerintahkan badai itu untuk pergi ke kota-kota, ke desa-desa, untuk menerjang kota-kota dan desa-desa itu yang tidak ada penjaga doanya di situ. Tidak ada orang benarnya yang memanggil-manggil nama Tuhan di kotanya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim. Nah, kita di sini harus benar-benar, ya, peka mendengarkan firman Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berjalan di hadapan Tuhan. Kita jangan jatuh dalam berbagai hal, Bapak Ibu. Kita harus bentengi, ya, iman kita ini. Ya, iman kita ini kita harus bentengi, ya. Hati kita ini kita harus jaga, jangan sampai kita jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan dunia ini. Baik itu pencobaan harta dunia, kesenangan dunia, ya, pencobaan dengan yang lain-lain, yang nikmat-nikmat, yang enak-enak, dipandang mata, dilihat oleh hati, sehingga kita jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan tersebut. Jangan, Bapak Ibu. Kita harus berpegang terus kepada Tuhan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang excellent, hamba ilahi, bukan hamba manusia. Kalau hamba manusia beda, Bapak Ibu. Kalau hamba manusia, dia hanya menyenangkan telinganya manusia. Tetapi hamba ilahi, dia menyenangkan telinganya Bapa. Dia menyukakan berkenan di hadapan Bapa. Diperkenankan oleh Bapa. Ya. Jadi segala rahasia yang Bapa, Yahweh, ada di tangan Bapa Yahweh, dia akan bisa mengetahuinya. Karena apa? Dia telah masuk di dalam dimensi ilahi itu. Dia sangat berbeda dengan hamba manusia, hamba dunia ini. Hamba ilahi dan hamba manusia akan sangat berbeda, Bapak Ibu. Hamba ilahi menyenangkan hati Bapa, sedangkan hamba manusia yang terbitnya dari manusia, dia akan menyenangkan hati manusia. Ya, dengan apa? Pengajaran-pengajaran yang menyenangkan hati manusia. Ya, hanya etika, berputar di etika moral, semuanya, tetapi dia tidak benar-benar mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu kepada umat Tuhan. Karena apa? Dia hamba manusia, dia hanya menyenangkan hati manusia saja. Dia tidak mampu menegur dosa manusia itu untuk bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Ya, karena hamba manusia, rohnya adalah roh dunia ini, Bapak Ibu. Jadi akan sangat berbeda hamba manusia dengan hamba ilahi. Ya. Jadi kita harus menjadi hamba ilahi, ya, yaitu hamba kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan kita tergoda oleh mamon, oleh harta dunia ini, melainkan kita harus menjadi hamba Tuhan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus betul-betul
di dalam kebenaran Tuhan. Ya, kita harus benar-benar mengikut Tuhan. Ya, berserah hanya kepada Tuhan saja hidup kita. Ya, kita harus mengejar apa yang tadi yang saya katakan, yaitu baptisan Roh Kudus dan baptisan api setelah kita menjalani baptisan air. Ya. Jangan kita beberapa kali baptis terus di dalam baptisan air, tidak ada bertobat-tobatnya Bapak Ibu. Ya, kita pikir kita sudah membaptiskan diri kita di hadapan Tuhan dengan air, lantas kita langsung masuk surga. Tidak. Kita harus kejar lagi baptisan Roh Kudus itu dan baptisan apinya Tuhan. Iman kita dimurnikan, iman kita disucikan ya Bapak Ibu, sehingga dengan baptisan Roh Kudus, Roh kebenaran itu kita dapat melihat kerajaan surganya yang kudus. Karena hanya orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh kebenaran, oleh Roh Kudusnya Tuhan, itulah yang akan melihat kerajaan surga. Ini sangat penting kita ketahui ya. Jangan kita hanya di mulut saja, kita berkata kita percaya Tuhan, sementara perbuatan kelakuan kita gemar melakukan dosa, selingkuh sana sini, ya, melakukan segala macam dosa, kebohongan-kebohongan, fitnah, hina sana, hina sini. Ya, segala macam dosa kita lakukan, tapi mulut kita berkata, kita percaya Tuhan. Itu Anda menjadikan diri Anda sebagai pendusta di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya, makanya orang-orang yang belum dilahirkan oleh Roh Kudus, Roh kebenaran, karakternya akan sangat berbeda Bapak Ibu. Sangat berbeda dan akan diketahui. Orang-orang yang belum dilahirkan oleh Roh Kudus itu akan begini Bapak Ibu, angku mereka, angku. Ya, sombong. Mau sombong rohani, sombong jasmani, ya. Itu mereka ada di dalam diri mereka, tetapi anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan oleh Roh Kudus kebenaran ini yang telah diproses oleh Tuhan, tidak ada hal itu lagi Bapak Ibu. Ya, karena apa? Dia telah mengetahui apa yang Tuhan benci, apa yang Tuhan senang. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Harus hidupnya dia berkenan di hadapan Tuhan. Dia mengejar perkenanannya Tuhan di dalam hidupnya. Akan sangat berbeda Bapak Ibu, sangat kelihatan. Ya, orang-orang yang masih memakai ego diri, keangkuhan gini-gini ya, keangkuhan diri, sombong itu akan keluar tercermin dari kata-katanya, dari karakternya yang jahat, membuat sakit hati orang, tidak membangun orang lain, menjadi batu sandungan bagi orang lain saja. Ya. Iblis ini senantiasa memakai kita Bapak Ibu, manusia ini medianya, tetapi Tuhan juga memakai kita sebagai medianya. Jadi kita pilih saja dua roh kita ini. Kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh atau mengikut iblis ini, roh-roh dunia ini. Ya, jadi untuk itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman kita akan dimurnikan, terus dimurnikan oleh Tuhan melalui proses kehidupan ini yang sangat menyakitkan bagi kita. Kita menyalibkan daging kita, mematikan kedagingan-kedagingan kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku ini yang ingin ditekankan oleh firman Tuhan itu ya. Di dalam surat Petrus yang pertama, ayatnya yang pertama, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Jadi, pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya, di situ kita akan mendapati puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa Yeshua Hamashiach Elohim, pada saat ia menyatakan dirinya, pada saat kedatangannya yang kedua kali ini Bapak Ibu. Jadi pada saat kedatangannya yang kedua kali ini, kita manusia, anak-anak Tuhan ini, kita akan mendapatkan apa dari Tuhan? Kita akan mendapatkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan daripada Bapa Yeshua Hamashiach Elohim, atau malah kita tidak dikenal oleh Bapa sendiri. Kita pilih saja sendiri. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ya. 2. Tipe manusia yang akan didapati ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini. Bapa Yeshua Hamashiach Elohim itu datang.
Ada dua manusia yang akan didapati. Manusia yang pertama adalah manusia yang ketika Tuhan datang pada hari dia menyatakan dirinya, manusia yang pertama ini akan mendapatkan puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Dan tipe manusia yang kedua adalah, enyalah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Hai engkau hamba si pembuat kejahatan, hamba yang tidak taat, yang tidak setia, yang mengikat rohnya kepada dunia ini sehingga menerima tanda binatang itu, maka rohku berkata, enyalah engkau hamba si pembuat kejahatan. Walaupun engkau berkata bahwa, bukankah aku Tuhan yang telah menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah aku Tuhan yang telah bernubuat demi namamu? Yang telah melakukan mujizat-mujizat demi namamu? Bukankah aku Tuhan yang telah melayani engkau siang dan malam? Bukankah aku Tuhan? Bukankah aku yang telah mengusir setan-setan itu demi namamu? Iya, itu engkau. Dulu aku masih mengenal engkau, tetapi sekarang manakala engkau telah memakai tanda binatang itu, aku tidak mengenal engkau. Siapa engkau? Hai hamba si pembuat kejahatan. Bayarlah harga mati kalian untuk membuktikan iman kemurnian iman kalian di hadapan mata kami. Bayar itu semua, ada harganya. Tentu bukan yang enak-enak, tetapi penderitaan salib yang akan kalian bayar pada waktunya nanti. Untuk apa? Menguji kalian dengan api sehingga kalian akan keluar seperti dari lautan api. Kalian akan keluar seperti dari lautan api, diproses oleh iblis itu. Pada waktu itu disiksa menderita, penderitaan yang tidak pernah akan ada. Dari dunia dijadikan dan sesudah dunia ini habis lenyap, tidak akan ada penderitaan itu di depan mata kalian. Siap-siap. Semoga kalian menjadi kuat, menjadi tangguh di dalam menghadapi masa itu. Kengerian di dunia ini, di tengah-tengah dunia ini yang sangat mengerikan, yang tidak pernah terjadi, itulah yang akan terjadi di depan mata kalian. Bayarlah itu iman kalian, jangan pernah menyangkal namaku, jangan. Bertobatlah sungguh-sungguh, itulah yang kami mau. Bertobatlah sungguh-sungguh. Karena apa? Ada dua saksi kami yang akan bersaksi memberitakan kabar sukacita daripada kami, yaitu nabi kami Henok dan Elia, yang akan bersaksi di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah dunia ini yang gelap, yang sudah separuhnya dipenuhi dengan kekuatan dan kekuasaan iblis. Karena apa? Karena di dunia alam ilahi, supranatural itu kami telah memberikan kuasa itu kepada iblis. Ini hanya berjalan waktu di tengah-tengah dunia kalian. Waktu dunia alam lain sudah berhenti berbicara. Sudah berhenti dengan segala sesuatu aktivitasnya. Tinggal menunggu waktu dunia ini yang akan berbicara. Apa yang akan terjadi? Sudah semuanya. Dan kami, pada waktunya kami, karena kami telah menyerahkan kekuasaan itu ke tangan Lucifer, iblis ini. Tetapi sekarang belum waktunya, karena masih ada mempelai-mempelaiku di tengah-tengah dunia ini. Nanti mempelai-mempelaiku terangkat di dalam pengangkatan yang istilah oleh dunia kalian disebut dengan rapture. Nah itulah maka semuanya iblis akan berkuasa full di tengah-tengah dunia ini. Ya, dengan ditandai oleh bangunnya si pemuda itu, Carlos di peti kaca itu. Ya, pemuda yang sudah mati belasan tahun itu akan bangkit, bangun, dan dia akan menjadi tanda bagi kalian manusia bahwa inilah sudah masuk di masa pemerintahan antikris itu nanti. Ya, karena media dunia akan meliputnya sedemikian rupa sehingga heboh dan gemparlah seluruh isi dunia ini. Kalian jangan menyembah kepadanya, tetapi firman itu biarlah hidup di dalam hati dan roh kalian sehingga kalian tidak menyangkal namaku. Sehingga kalian selalu berharap berserah hanya kepadaku. Ini rohku yang berbicara saat ini kepada kalian di dalam penyingkapan-penyingkapan akhir zaman. Kalian harus dilahirkan oleh rohku.
Kalian harus datang kepadaku dan ikutilah proses pemurnian iman yang datang daripada kami. Ikutilah itu walaupun sakit secara ego kalian, tubuh kedagingan kalian, tetapi itu akan membawa kenikmatan bagi kalian, kesukacitaan, kebahagiaan bagi kalian, manakala kalian berpulang kepada kerajaan kami yang kudus ini. Itulah proses yang kalian harus lewati. Tanpa kalian membuat diri kalian melalui proses itu, mustahil kalian akan melihat dan menginjak kerajaan surga kami. Harus ada proses penyaliban. Ya. Harus ada proses pemutusan daripada keterikatan dengan dunia ini. Ya, dunia ini sesungguhnya adalah neraka, itu sesungguhnya sangat nyata. Nyata bukan? Ya, api neraka itu adalah api letusan gunung-gunung api itu, tetapi dia akan bernyala terus siang dan malam. Sehingga manusia-manusia yang tidak terangkat akan disiksa siang dan malam di dalam api belerang itu. Api larva gunung berapi itu, itulah api neraka sesungguhnya. Dia tidak akan mati. Hidup selama-lamanya api itu. Jadi kita harus berproses menjadi manusia bintang, bukan menjadi manusia lumpur dan debu, sehingga menjadi santapannya si ular, si iblis itu. Ya, jikalau pada saat ini Anda terlanjur menerima tanda itu, bertobatlah, datanglah sungguh-sungguh kepadaku dan jangan menghina menghujat hambaku ini. Cukup sudah kalian ini keterlaluan. Cukup kalian tutup mulut, jari-jari kalian dikontrol. Ya, kebenaran sudah disingkapkan, kesaksian alam roh, alam nyata, kesaksian para malaikat, semua kesaksian daripada dunia kami, dunia setan, dunia apapun juga sudah diberikan kepada kalian. Tinggal pilihan di tangan kalian masing-masing. Kalian pilih masih memilih menerima tanda itu, atau kalian mengikuti kami dengan sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh dan bayar harga. Setiap orang harus membayar, pikul salib, membayar harga, menebus kedagingan dia yang jahat, mematikan kedagingan dia yang jahat, menyalibkan kedagingan dia yang jahat. Untuk itu, proses daripada kami harus kalian jalani. Ya. Sangat menyiksa bagi kedagingan kalian. Ego kalian, semuanya sangat tersiksa. Tetapi itu akan berbuah manis di kemudian hari. Apabila kalian siap membayar harga. Ya, harus siap membayar harga. Jangan kalian menyenangkan kedagingan kalian, hawa nafsu kalian yang serakah, jiwa hati kalian yang serakah. Ya, ingin memiliki isi dunia ini semuanya, itu serakah. Hati yang serakah. Sehingga apa, dunia ini apa? Pada waktunya nanti akan berubah menjadi api. Apa yang kalian tangkap semuanya adalah sia-sia. Ya, si pencuri, si pembinasa yang keji itu sudah mau datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia akan berkuasa full. Apa yang kalian kejar saat ini? Mencari perkenanannya Tuhan atau mengejar kesenangan kenikmatan dunia ini? Terikat hati roh jiwa kalian kepada dunia ini, maka kalian tidak akan terangkat. Kalian milik dunia. Makanya kalian menerima tanda 666 itu. Ya, karena roh dan hati kalian itu ada di situ. Ya, tidak usah lagi menyalahkan orang lain, menyalahkan si A, si B, kenapa tidak memberitahu. Tidak usah, itu keinginan hati Anda, karena Anda ingin senang di tengah-tengah dunia ini, ingin hidup senang, ingin hidup nikmat, ya, melakukan keinginan daging, hawa nafsu, semuanya yang jahat-jahat Anda ingin lakukan. Ya, itu keinginan hati Anda, jiwa Anda yang ingin masuk di dalam kerajaan dunia itu. Ya, jadi jangan pernah salahkan si A, si B, melihat ke kanan ke kiri. Awasilah diri kita masing-masing, bukan orang lain, tetapi diri kita masing-masing, ya. Kita harus mengawasi diri kita masing-masing, mengawasi hati kita, supaya hati kita indah di hadapan Tuhan. Jangan penuhi hati kita dengan sampah-sampah. Sampah iri hati, sakit hati, iri, dengki kepada orang lain. Ya, melihat orang lain lebih kaya, lebih cantik, lebih segala-galanya, timbul iri hati. Jangan buanglah segala sampah-sampah itu di hati kita, sehingga kita menjadi manusia yang merdeka, manusia yang menyenangkan hati Tuhan, manusia yang menjadikan dirinya sebagai mesbah Tuhan, bait ilahi yang kudus, menjadi penyembah-penyembah yang kudus, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi
Menjadi penyembah-penyembah yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan itu tidak gampang, Bapak Ibu. Yang benar di hadapan Tuhan ya, bukan di hadapan manusia. Belum tentu benar di hadapan manusia. Anda sudah benar di hadapan Tuhan, belum tentu. Ya, karena mata manusia ini terbatas di dalam menilai apa yang kelihatan dan apa yang tidak kelihatan. Sedangkan Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan yang ada di sini, Bapak Ibu, di hati kita. Jiwa kita, roh kita. Itu akan berkata, pakai bahasa roh. Dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Jadi kita harus menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Kejarlah akan perkenanan Tuhan. Kejarlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kejarlah apa isi hati Tuhan. Ketahuilah itu. Kalau kita dekat dengan Bapa, maka kita akan mengetahui isi hatinya. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarin malam saya mendapatkan sebuah penglihatan yang aneh bagi saya. Saya diperlihatkan patung-patung yang sangat besar, Bapak Ibu. Berdiri ya, patung-patung itu berdiri di tengah-tengah dunia ini. Ada yang patung wanita, ya, ada yang patung seperti dewa-dewa. Berdiri Bapak Ibu sangat banyak, dan manusia saya lihat di situ menyembah kepada kepada patung itu. Manusia-manusia menyembah. Ya, sambil menyembah kepada patung itu. Dan saya melihat, ya, saya mengenal bahasa yang mereka pakai. Ya, di dalam menyembah itu adalah orang-orang India, Bapak Ibu. Nah, saya melihat. Nah, jadi pada waktu itu orang menyembah patung-patung itu. Sekitar 5 menitan saya melihat dengan berbagai versi patung-patung itu. Ada patung wanita, ya, patung segala macam patung lah. Di situ mereka sembah-sembah tetapi pakai bahasa India. Nah, habis penglihatan itu saya mendapat penglihatan yang kedua adalah rombongan gajah. Ya, gajah yang sangat besar itu di awan-awan, Bapak Ibu. Rombongan gajah dengan anak-anak gajah. Ya, di awan-awan itu sementara berlari sangat banyak, jutaan gajah itu. Nah, dan suara Roh Kudus itu berkata, katakanlah ini kepada mereka, anakku, bahwa jikalau mereka tidak bertobat dari penyembahan-penyembahan berhala mereka, maka murkaku akan tercurah untuk kota dan bangsa itu, Bapak Ibu. Murka seperti yang terjadi di Cina. Ya, banjir bandang, air kecoklatan, sudah petir, badai, api, semuanya lengkap akan dicurah untuk kota itu. Jadi saya sangat kaget dan sangat terkejut. Katakanlah ini, anakku, engkau besok harus bersaksi. Dan katakan, serukanlah ke kota itu, ke bangsa itu, bangsa India, Bapak Ibu, kota India ini, harus mereka bertobat. Kalau tidak, mereka akan mendapatkan hal yang sama seperti yang engkau lihat pada bangsa dan negara China itu. Ya, dikode dengan gadis cantik dengan membawa burung putih itu, Bapak Ibu. Sebelumnya saya telah melihat semuanya. Dan air kecoklatan itu dibuka oleh malaikat Tuhan. Sehingga bendungan-bendungan, ya, pada jebol. Bendungan-bendungan besar yang mana itu jebol semua, Bapak Ibu. Saya melihatnya sampai ngeri ya. Dan peringatkan kepada mereka supaya mereka berbalik dari jalannya yang jahat. Ya. Dari penyembahan-penyembahan berhala. Karena apa? Karena aku tidak menginginkannya. Aku muak, kata Roh Tuhan. Aku muak, aku jijik kepada mereka dengan sesembahan-sesembahan mereka kepada patung-patung, menyembah kepada patung-patung yang mati. Mereka tidak datang kepada Allah yang hidup, malah mereka menyembah kepada patung-patung yang mati itu. Ya, kepada yang tidak bernyawa, Allah yang mati. Siapa Allah yang mati itu? Yaitu Lucifer, Bapak Ibu. Iblis. Ya, jadi kalian manusia harus pintar-pintar di dalam menyembah Tuhan. Carilah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, dunia ilahi yang hidup, bukan dewa-dewa yang mati, bukan. Mereka memang di dalam patung-patung itu ada kuasa setan, Bapak Ibu, yang mereka sembah. Sehingga patung-patung itu pun berkuasa juga memberikan mereka ini. Tapi itu dari setan. Ketahuilah itu dari setan, bukan daripada Tuhan dunia ilahi kami, bukan. Berkat itu dari setan, bukan daripada kami. Ya, sehingga banyak penyakit-penyakit ya, yang aneh-aneh akan muncul di bangsa itu. Karena mereka menyembah setan. Dan setan ini si pembinasa yang keji. Ya, pencuri yang ulung.
bapa segala pendusta, suka tipu-tipu manusia. Kalian harus mengenali jalan itu. Ya, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, kenalilah jalan iblis dan jalan Tuhan. Karena apa? Dunia roh ini tidak pakai agama. Hanya ada dua saja. Kalian mau menyembah kepada kami, dunia ilahi, atau kepada iblis, setan itu. Ya, jangan kalian dibodoh-bodohi dan ditipu-tipu oleh setan. Jangan. Kalian harus pintar. Karena di dalam diri kalian itu ada rupa dan gambar kami. Ketahui ini. Kalian harus pintar sebelum kalian berpulang kepada alam kekekalan. Ya, kalian mau tak isi di mana? Di neraka atau di surga? Kalian harus pintar. Hidup itu harus banyak pengetahuan, mempelajari. Saya ini menyembah apa? Tuhan atau Allah yang mati? Saya ini mengikuti jalan apa? Jalan api atau jalan sukacita? Jalan kebahagiaan yang telah Tuhan siapkan? Harus dicek, semuanya harus dicek. Hanya dua roh yang berjalan di tengah-tengah dunia ini. Roh ilahi atau roh setan. Itu yang kalian pilih. Kami tidak memandang jubah agama, tidak. Mau jubah agama berlapis-lapis pun kalian pakai, dunia roh tidak akan hitung itu. Tidak akan hitung. Mau ahli Farisi, ahli kitab. Kalian baca siang malam firman Tuhan, tapi kalau tembus jadi logika, bukan di hati, roh. Sama dengan bohong. Itu hanya untuk memperpintar saja manusia kalian. Dan untuk menyombongkan diri kalian. Untuk menghakimi dosa-dosa orang lain. Itu ahli kitab, ahli Farisi namanya. Ya, kalian harus baca Alkitab, firman Tuhan ini tembusnya di hati dan roh kalian. Dan kalian di dalam roh itu berbentuk seperti apa? Binatang kah? Setengah binatang kah? Atau mempelai? Itu yang akan kami kenali di dunia keilahian. Siapapun kalian, kalau kalian berbentuk setengah binatang atau binatang, kami tidak akan mengenal kalian. Itulah yang kami katakan, enyalah daripadaku, hai kamu si pembuat kejahatan. Masakan aku tidak kenal kalian, sementara kalian melayaniku. Banyak membuat mujizat, bernubuat, mengusir setan demi namaku, tetapi masakan kami tidak mengenal kalian. Karena apa? Muka kalian sudah berbentuk binatang, kambing. Masakan kambing kami kenal? Itu binatang, Lucifer. Berarti kalian selama hidup di dunia ini mengikuti jalannya Lucifer, keinginannya Lucifer. Roh, hati, jiwa kalian terikat kepada Lucifer itu. Dunia ini kalian tidak bisa tinggalkan karena terlalu nikmat dan nyaman. Untuk itu janganlah mencari kenikmatan, kenyamanan dunia ini. Wajar bagi keegoisan kalian. Ya, keinginan daging kalian itu kalian ingin, memang selalu ingin menyenangkan kedagingan kalian, hawa nafsu kalian. Ya, perasaan kalian ya, supaya kalian itu senang selama hidup di dunia ini. Memang itu keinginan manusia, tetapi keinginan kami harus berterus terang dan katakan kepada kalian, harus kalian tanggalkan semuanya. Jangan mengejar kenikmatan, hiburan sesaat, kesenangan sesaat di tengah-tengah dunia ini. Tapi bayar harga yang sepantasnya. Ikuti proses Tuhan. Ikuti semuanya supaya apa? Kalian dilahirkan oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh api Tuhan. Sangat menderita, bayar itu. Kan penderitaannya hanya sesaat saja. Tetapi kemuliaan, kesukacitaan yang akan kalian terima itu berabad-abad sampai selama-lamanya, kekal sampai selama-lamanya. Kalian tidak akan berjalan di jalan api itu, melainkan kalian akan berjalan di jalan emas permata berlian yang pernah anakku ini jalani. Dia pernah merasakan jalan itu. Bukankah beribu-ribu sukacita yang telah dia sampaikan kepada kalian, dia bersaksi. Itu benar adanya kesaksiannya. Semua kesaksiannya, baik itu kesaksian yang lama, yang baru, semuanya itu dari alam supranatural ilahi. Ya, adapun kesaksiannya tengah-tengah dunia ini, ketika dia berjalan dengan kami. Luar biasa bukan? Ya, dengarkanlah kesaksiannya, jangan kalian lagi katakan hoaks. Ya, semua kesaksian sudah disampaikan, baik itu kesaksian dari para malaikat, baik itu kesaksian daripada dunia setan, semuanya sudah diungkapkan kepada kalian. Tetapi apabila kalian tidak terima, baik itu urusan kalian, bukan urusan kami. Sudah diberitahukan kepada kalian. Tetapi manakala hati kalian bebal, degil, dan angkuh, kalian tidak akan bisa menerimanya. Karena apa? Pesan-pesan daripada kami itu harus diterima dengan kerendahan hati. Hati yang tulus, hati yang murni, bisa memahami dan mengetahui. Ini pesan daripada dunia kami. Tetapi manakala
dia ditabur di hati yang degil, hati yang bebal, hati yang angkuh, kalian tidak akan dapat mengetahuinya. Itulah rahasia ilahi, rahasia dimensi kami. Harus diterima dengan kerendahan hati, bukan dengan keangkuhan hati, bukan. Karena manusia-manusia yang angkuh, manusia-manusia yang bejat, bebal, degil hati, angkuh, tidak akan bisa melihat kerajaan surga kami. Mereka harus bertobat dulu dan bayar harga untuk masuk dalam kerajaan surga kami. Kecuali ada kedaulatan Tuhan yang langsung mengatakan, engkau layak, masuklah dalam kerajaanku yang maha kudus ini. Ada anugerah dan kedaulatan Tuhan itu ada. Tetapi yang tahu hanyalah pribadi, ketiga pribadi. Itu kami yang menentukan. Pribadi itu adalah kami. Bapa, Anak, dan Putra, dan Roh Kudus. Karena roh kami senantiasa berbicara kepada kalian. Roh kebenaran, Roh Kudus kami ini. Manusia hanyalah sebagai media yang kami pakai. Setan juga begitu. Dia memakai manusia sebagai medianya. Dan kami juga memakai manusia sebagai medianya. Itulah juru bicara kami daripada dunia ilahi. Biarlah kalian saling bergandeng tangan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam roh dan kebenaran. Bacalah firman baik-baik supaya kalian kuat untuk menghadapi masa kedepannya, karena akan sangat sulit bagi kalian di masa-masa yang akan datang. Tetapi percayalah bahwa kami selalu menjaga kalian. Kami selalu menopang, menguatkan, menghibur kalian. Kami mengasihi kalian, anak-anak yang dikasihi. Kami selalu mencintai kalian. Jangan katakan bahwa kami tidak mencintai kalian. Kami membiarkan kalian, tidak. Itu iman kalian, roh pelita kalian mati. Manakala kalian merasakan kehangatan, dekapan, cinta kasih kami kepada kalian, maka itu pelita roh kalian, iman kalian, Roh Kudus di dalam diri kalian itu masih hidup, masih ada. Manakala itu padam, kalian tidak akan merasakan apa-apa. Kalian akan merasakan hampa dunia ini. Tapi manakala kami hadir di tengah-tengah kalian, di hati kalian, kalian akan merasakan damai, sukacita, kebahagiaan, rasa damai yang tidak pernah dunia ini berikan. Dan tidak pernah dunia memberikan rasa damai yang sementara saja. Makanya banyak manusia yang terjerumus dalam obat-obatan, berakhirnya di penjara, karena rasa damainya hanya sementara. Tetapi dari kami memberikan damai itu kekal selama-lamanya di hati setiap anak-anak kami yang kami kasihi, kami cintai. Rasakanlah itu, denyutan cinta daripada kami, dunia ilahi, sumber damai itu. Kejarlah kami, roh baptisan, roh kebenaran itu dan api, sehingga kalian akan mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang tidak pernah dunia ini berikan. Walaupun kalian berada di tengah-tengah hawa yang panas, di tengah-tengah badai pergumulan hidup, di tengah-tengah sakit penyakit, tetapi kalian akan bersyukur, menaikkan syukur kalian di level yang tertinggi. Karena apa? Kalian ada damai, sukacita, kebahagiaan di dalam hati kalian. Walaupun dunia melihat kalian hidupnya sengsara, menderita. Tetapi apa? Kuasa kami nyata di dalam diri kalian, anak-anak kami yang kami kasihi. Roh kami menetap di dalam hati kalian sampai kalian berpulang nantinya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yesua HaMashiach Elohim. Bertobatlah kita, berjaga-jagalah kita senantiasa di dalam doa dan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Berdoalah, jikalau kita kuat berpuasalah. Katakanlah kepada dirimu, aku anak Tuhan Bapa Yesua HaMashiach Elohim. Berkenanlah engkau Bapa, kasihanilah hamba seorang manusia yang berdosa ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saya ini pusing selama 1 minggu ini Bapak Ibu. Pusing. Saya membaca WA juga agak pusing. Mata saya ini berair berkunang-kunang dan pusing. Saya berjalan seperti orang sempoyongan ya. Harus pegang-pegang meja, dinding. Saya katakan ada apa ini? Ternyata mata saya Bapak Ibu kumat menjadi kabur lagi ya.
sempat terang sejenak, tetapi kabur lagi sekarang ya. Dan saya memakai kacamata ini ya agak membantu sekali untuk saya ya. Jikalau tidak menetes terus air mata saya ini Bapak Ibu karena sakit mata. Ya, jadi pusing saya ini rupanya diakibatkan oleh mata saya yang kabur. Memang sudah 3 min setengah ya, min 3,5 ya. Ini kacamata ini min 3,5 ya dari beberapa tahun yang lalu. Tetapi sempat saya menjadi jernih dan terang mata saya ini karena apa? Saya rajin makan daun kelor. Saya rajin makan daun kelor Bapak Ibu. Jadi di bening-bening ada kadang dipakai jagung, tomat ya di bening. Kadang juga kalau sudah buru-buru ya tidak ada lagi campur, langsung minum airnya. Ya, saya terapi itu Bapak Ibu berbulan-bulan dan jernih mata saya ini ya. Karena sekarang sudah agak jarang-jarang saya melakukan terapi itu. Untuk itu kabur ulang Bapak Ibu dan sangat pusing. Ya, sakit semua di mata saya ini. Bagian mata ini. Nanti pakai kacamata baru sangat membantu saya, agak nyaman saya bisa melihat. Ya, memang sudah agak kabur ya. Tetapi itulah kelor ini sangat berkhasiat membantu kita ya, terbukti. Jadi kalau saya terapi itu lagi, ya pasti akan jernih, bening lagi mata saya. Dan mungkin saya tidak akan pakai kacamata. Tetapi untuk saat-saat ini, sementara waktu ini karena sudah parah saya rasa, pusing dan mengeluarkan air mata terus. Ya, saya membaca juga saya batasi, membalas WhatsApp itu saya membatasi. Ya. Karena apa? Tangan sudah kesemutan, mata sudah berair ya, kabur. Jadi saya membatasi jawaban-jawaban yang banyak anak-anak Tuhan, umat manusia yang bertanya kepada saya, maaf ya, saya belum bisa semua saya menjawabnya. Mana yang bisa saya buka itu yang saya langsung jawab. Ya, biarlah hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa diberkati Tuhan selalu, walaupun fisik saya belum kuat sembuh total, tetapi justru dalam kelemahan fisik saya lah nyatalah kuasa Tuhan di dalamnya. Dalam kelemahanlah nyata kuasa Tuhan. Karena apa? Saya mengandalkan Tuhan selalu di setiap detik menit hidup saya. Kalau saya sehat, jarang saya beraktivitas di dunia nyata, ya paling 2-3 kali saya akan mencari Tuhan dalam satu hari. Kalau sakit, coba setiap menit, setiap detik saya panggil nama Tuhan, bukan? Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Mencari Tuhan, hadirat Tuhan setiap menit, setiap detik. Tuhan tolong saya, kasihani saya, sembuhkan saya. Jadi dalam kelemahanlah justru nyata kuasa Tuhan itu berlaku atas hidup kita. Itu yang saya rasakan. Dan ketika saya lemah tubuh, ya, saya juga sempat muntah-muntah karena pusing, muntah-muntah Bapak Ibu di hari Minggu. Hari Minggu itu saya rasa muntah-muntah dan muntah-muntah terus ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu tiba-tiba dan sangat lemas badan saya ini. Diare juga. Ya, tapi justru dalam kelemahan tubuhlah saya merasakan kuasa Tuhan itu nyata. Sangat nyata. Jadi saya tidak bersyukur dalam keadaan diri saya baik-baik. Justru ucapan syukur 2 kali lipat saya berikan kepada Tuhan justru di keadaan tubuh saya yang lemah. Karena apa? Ada penghiburan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus, ada kata-kata penghiburan yang mendamaikan diri saya. Ya. Tuhan berkata, jangan takut anakku, jangan takut, aku akan menyembuhkan engkau. Sangat indah dan sangat mendamaikan hatiku. Jangan takut, aku ada berserta dengan engkau. Aku ada bersama-sama dengan engkau saat ini. Karena apa? Setiap menit, setiap detik saya mencari hadirat Tuhan Bapak Ibu. Coba kalau saya sehat, pasti saya akan sibuk. Pergi sana, pelayanan. Ya, ini, bikin kue, bikin masak-masak segala macam. Sibuk Bapak Ibu, akhirnya capek fisik. Sehingga apa? Mencari Tuhan 2-3 kali dalam satu hari. Ya, tidak seperti dalam kelemahan tubuh, setiap menit, setiap saat, oh Tuhan, menyembah Tuhan, haleluya Yesus, saya sangat bersyukur, saya masih hidup, saya masih ada sampai detik ini, Tuhan terima kasih Bapa. Dan Tuhan berkata, itulah yang menyenangkan hati kami, kata Tuhan. Roh Tuhan itu berkata, saya langsung mendengar suara Tuhan itu di telinga saya Bapak Ibu. Apakah lewat mimpi, telinga berbicara,
Roh Tuhan itu, kuasa Tuhan itu berbicara baik dalam hati, baik lewat penglihatan, semuanya Tuhan pakai. Bapak Ibu, saya mencari Tuhan di waktu kelemahan tubuh. Mencari hadirat Tuhan terus-menerus dan menaikkan ucapan syukur 2 kali lipat, 3 kali lipat itu di saat saya mengalami kelemahan tubuh, Bapak Ibu. Saya mempunyai banyak waktu untuk Tuhan, tercurah untuk Tuhan pada waktu saya lemah tubuh. Dan saya berkata, justru dalam kelemahanlah nyatalah kuasa Tuhan itu berlaku atas diriku. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saat ini pun juga saya dalam kelemahan tubuh, Bapak Ibu. Keringat dingin, diare tidak berhenti-berhenti, pusing Bapak Ibu. Terasa muntah, mungkin mah atau apa. Di sini semuanya sakit. Saya kata, Tuhan apa ini? Mah, liver atau apa ini? Semuanya sudah sakit. Tetapi Tuhan berkata, justru dalam kelemahan mula anakku, nyatalah kuasaku sempurna. Jadi saya mengucap syukur Bapak Ibu, karena saya masih hidup, saya masih bisa bersaksi kepada kita, walaupun dalam keadaan sempoyongan, pusing Bapak Ibu. Tetapi ketika saya memakai kacamata, saya sudah tidak pusing lagi. Ya. Hanya kelemahan-kelemahan tubuh yang lain saja yang saya rasakan. Tapi saya bersuka cita. Saya bersyukur. Ya. Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Makanya saya dari dulu walaupun saya sakit Bapak Ibu, demam, saya tetap melayani Tuhan. Karena waktu saya berikan kepada Tuhan. Ya. Adapun mereka-mereka yang memfitnah saya, tidak mau pelayanan, tidak mau apa, itu omong kosong Bapak Ibu. Mulut mereka dipakai setan semua. Ya. Banyak yang memfitnah saya. Ya. Siapa yang tidak suka pelayanan? Saya mau pelayanan, mau sampai jam berapa saya pelayanan Bapak Ibu. Tetapi banyak yang memfitnah saya. Tapi Tuhan, mata Tuhan tidak pernah menutup mata melihat hambanya ini. Saya walaupun sakit demam, saya pergi pelayanan Bapak Ibu. Karena saya yakin kuasa Tuhan menyertai saya dan menyembuhkan saya. Ya dan amin, terbukti. Ketika habis melayani Tuhan, sembuh. Sembuh secara tiba-tiba, dadakan. Itu yang kebanyakan saya alami. Makanya kelemahan tubuh fisik saya ini saya tidak batasi dengan kuasa Tuhan. Di mana tubuh fisik lemah tetap melayani Tuhan. Tetap mengabarkan sukacitanya Tuhan. Kabar kebenaran, sukacita yang datangnya dari Tuhan tetap saya kabarkan. Walaupun dalam keadaan kondisi kelemahan tubuh. Ya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Itulah kesaksian saya. Semoga menguatkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan andalkan uang, jangan andalkan harta kita, karena tidak akan berguna Bapak Ibu di masa-masa akhir ini. Tidak akan berguna harta itu. Mari kita andalkan Tuhan, kita andalkan kuasa Tuhan, kita andalkan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Jikalau kita mengandalkan kuasa Tuhan, kita mengandalkan hadirat Tuhan, kita tidak akan takut. Kita akan berani menghadapi apapun itu juga. Yang sedang berjalan tengah-tengah dunia ini kita akan hadapi. Kita akan jalani dengan muka yang terangkat, bukan tertunduk. Dengan kaki yang berdiri teguh di jalan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Ada pembelaan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Ada pembelaan Tuhan. Iblis tidak akan bisa melewati garis itu yang telah ditentukan oleh malaikatnya. Kalau dia melewati itu, habislah kota mereka. Habislah pasukan-pasukan elitnya mereka, sampai keronco-keronconya tenggelam semua Bapak Ibu. Itu yang ditakuti. Dan kita saling menjaga di dunia supranatural itu. Jikalau ada yang melanggar, habis. Memang seakan-akan kuasa mereka itu, setan itu, kabut yang sangat hitam itu cepat sekali dalam menggulung dunia ini. Tetapi malaikat Tuhan itu hanya menggaris saja. Jangan engkau lewati ini. Jikalau engkau lewati garis ini, maka engkau akan terima gempa magnitudo 8,5. Mau sampai 10, tak hambur itu kota. Engkau melewati ini, air tsunami akan naik. Api akan mendera kotamu. Badai akan datang ke kotamu. Jangan sampai tak hambur kotamu, sampai keronco-keroncomu semua itu habis. Itu perjanjian antara malaikat Tuhan dan malaikat iblis. Untuk apa kita takut jikalau ada perlindungan Tuhan bagi kita anak-anaknya? Jangan takut, tetap semangat, tetap bersuka cita. Makan yang enak,
makan yang bergizi untuk imun tubuh kita. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, segala bangsa, segala umat manusia. Kasih-Nya untuk seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, suku, dan bangsa, tanpa memandang jubah agama. Apapun kita, namanya kita manusia, Tuhan Bapa Yahweh mengasihi kita semua. Haleluya, segala hormat pujian hanya bagi Dia di tempatnya yang maha tinggi dan maha kudus. Amin.